lagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan sebagai moderator. Di sebelah saya Raja Rahmatullah, Mikael Dinata. Baiklah, kerajaan pertama akan dijelaskan oleh Ragel. Kepada Ragel kami persilakan. Saya akan menjelaskan kerajaan Aceh. Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam mengalami masa kejayaan pada era Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kala itu, kerajaan bercorak Islam yang berpusat Kota Raja Bandar Aceh Darussalam atau Banda Aceh ini memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan angkatan perang yang kuat. Aceh memiliki sejarah panjang sebagai salah satu lokasi kerajaan Islam awal di Nusantara. Di antara Rencong pernah berdiri kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1272 sampai 1450 Masehi dan Kesultanan Aceh Darussalam 1516 sampai 1700 Masehi yang berlokasi strategis di Semenanjung Malaya. Kesultanan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia, pernah mengalami masa kejayaan di Aceh. Namun pada paruh akhir abad 14 Masehi, Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah mendapat serangan dari Majapahit. Ditambah dengan munculnya Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-15 Masehi sebagai pusat perdagangan di Selat Malaka membuat pengaruh Samudra Pasai semakin luruh. Hingga akhirnya Portugis datang dan merebut Malaka pada tahun 1511. Saat itu tahun 1496 muncul cikal bakal Kesultanan Aceh Darussalam. Kehadiran Sultanan ini menggantikan posisi kekuasaan kerajaan Samudra Pasai di Serambi Mekah. Itulah penjelasan dari kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Sejarah kerajaan Demak juga memegang peranan penting dalam penyebaran Islam di kawasan Nusantara. Selain memiliki sejarah yang sangat kuat, kerajaan Demak juga memiliki peninggalan tempat bersejarah yang cukup menarik untuk dikunjungi. Sejarah kerajaan Demak. Sejarah berdirinya kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Pada saat berita runtuhnya kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. Itulah penjelasan dari sejarah kerajaan Demak. Baiklah, kerajaan yang selanjutnya akan diperjelas oleh Mikael, yaitu kerajaan Penjelasan dari Ragel tadi sudah. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Mikael. Kepada Mikael kami persilakan. Gorontalo merupakan kerajaan yang berasal dari dua kerajaan yang bersatu di Sulawesi, di mana kerajaan ini berasal dari sebuah kerajaan menyembah berhala di Sulawesi Selatan yang berhasil mengadopsi agama Islam sebagai agama kerajaan. Dan Tidore adalah pusat peradaban yang memperluas daerah kekuasaan dalam konteks islaminasi dan peninggalan ke wilayah-wilayah lain di wilayah Kepulauan Maluku dan atau bahkan daerah-daerah seberang keluar dari Kepulauan Maluku. Adanya 1993 sampai 2015 Utara. Selanjutnya kerajaan Samudra Pasai dan Mataram yang akan dijelaskan oleh saya. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai utara Aceh, tepatnya di muara Sungai Pasang, yang ada dua kota, yaitu Samudra agak jauh dari laut dan Pasai kota pesisir. Masyarakat kedua kota sudah memeluk agama Islam. Marasilu masuk Islam setelah berinteraksi dengan Sayyidah Ismail, seorang utusan syarif dari Mekah, yang menyatukan kedua kota dan dinobatkan menjadi sultan atau raja dengan gelar Sultan Malik Al-Asnaf. Sultan Samudra Pasai berperan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Malaka menjadi bercorak Islam karena berhubungan antara kerajaan Samudra. Hubungan makin erat dengan pernikahan antara putri
putra-putri sultan yang dari Pasai ke Malaka, sehingga di awal abad ke-15 sekitar 1944 Masehi muncul Kesultanan Islam Malaka yang dimulai dengan pemerintahan Paraweswara. Aspek politik, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan studi Islam karena didatangi banyak pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina, dan daerah sekitarnya. Samudra Pasai meluas kekuasaan ke daerah pendalaman meliputi Tamiang, Balik Limbah, Samarinda, Berwana, Simpang, Bulog Telang, Benua, Samudra, Perlak, Amu, Arama, Candi, Tukas, Pekan, dan Pasai. Dalam rangka islamisasi, Sultan Malik Al-Aceh menikahi dengan putri Raja Perlak. Sultan Malik Al-Aceh wafat pada 1297 dan dimakamkan di Kampung Samudra. Selanjutnya Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup berpengaruh di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Sutawijaya. Kerajaan Mataram Islam atau biasa dikenal dengan Kesultanan Mataram merupakan hasil perebutan kekuasaan antara Sutawijaya dengan Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Panjang. Sutawijaya berhasil memperoleh kemenangan sehingga takhta kerajaan pun berhasil didapatkan. Mulanya kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Panjang yang memiliki wilayah kekuasaan di Mataram. Wilayah yang cukup luas, yaitu sepanjang Pulau Jawa hingga Madura. Saat itu, Sultan Hadiwijaya, Raja Kerajaan Panjang, melantik King Ageng Pemanahan menjadi bupati di wilayah Mataram. Pelantikan ini sebagai imbauan atas keberhasilan King Ageng Pemanahan membunuh Arya Penangsang di Jipang Panalan. Kemudian Sultan Hadiwijaya mengangkat anak dari King Ageng Pemanahan, yaitu Sutawijaya, sehingga pada tahun 1575 King Ageng Pemanahan wafat dan jabatannya sebagai Bupati Mataram digantikan oleh anaknya Sutawijaya. Ternyata Sutawijaya tidak puas dengan jabatan saat itu. Ia berniat ingin menjadi kerajaan Panjang dan merebut kekuasaan Sultan Hadiwijaya dengan memperkuat sistem pertahanan di wilayah Mataram. Tentu saja Sultan Hadiwijaya tidak menyukainya, hingga terjadilah peperangan kekuasaan di antara mereka berdua. Perang dimenangkan oleh Sutawijaya karena kondisi Sultan Hadiwijaya sedang tidak sehat saat itu. Selama beberapa waktu, Sultan Hadiwijaya pun wafat. Menantu Sultan Hadiwijaya menjabat sebagai Bupati Demak, yaitu Pangeran Paniri datang menuju Panjang untuk merebut tahta kerajaan. Namun pasukan berhasil dipukul mundur oleh pasukan kerajaan Panjang di bawah pemimpinan Sutawijaya. Tahta kerajaan berhasil didapatkan oleh Sutawijaya. Kemudian ia pun memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Panjang ke wilayah Mataram. Pada saat itu, tepat tahun 1586, kerajaan Mataram Islam berhasil didirikan. Selanjutnya yang akan diperjalankan oleh Dina, yaitu kerajaan. Pada Dina kami dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan ini menguasai wilayah Banten yang terletak di barat Pulau Jawa. Sebelum wilayah Banten merupakan bagian dari kerajaan Sunda yang bersejarah Hindu. Pada tahun 1504 atau 1505, Nurullah dari Pasai telah menjadi Sunan Gunung Jati berlayar di Demak ke Jawa Barat.
Udah. Sekian dari kami ucapkan. Sekian dari kami ucapkan Terima kasih. Terima kasih. Dan selamat siang sekali. Bravo.